Kalau kita bercerita tentang sejarah Indonesia, terutama sejarah yang terjadi di tahun 1965, lalu masa Orde Baru ya, kemudian dilanjutkan dengan era reformasi, kita akan mendapati berbagai banyak sudut pandang atau versi yang kita temui. Nah, kalian bisa pelajari atau kalian bisa mengetahui tentang sejarah-sejarah yang terjadi pada masa itu melalui 3 novel karya Leila Chudori. Ya, ini 3 novel yang menurut aku bagus banget buat kalian mengetahui tentang sejarah yang terjadi di tahun 65 Orde Baru sampai dengan masa runtuhnya rezim Orde Baru. Jadi ini adalah novel sejarah ya, novel fiksi sejarah. Walaupun fiksi, jadi mungkin nama-nama yang ada dalam novel ini itu adalah fiksi, namun historical dari novel ini tentang sejarahnya itu ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulisnya yaitu Leila Chudori. Nah, kita akan mendapatkan pengetahuan, akan mendapatkan sudut pandang baru terkait dengan sejarah yang mungkin dulu tidak pernah kita tahu waktu kita belajar sejarah di bangku sekolah. Nah, ini yang pertama ada novel judulnya Pulang. Ya, ini novel yang menceritakan tentang eksil politik yang dituduh terlibat dalam pergerakan-pergerakan yang terjadi di tahun 1965. Di situ ada Dimas Suryo dan teman-temannya, dia melarikan diri ke Belanda dan tidak bisa kembali ke tanah air. Di Belanda, mereka mendirikan sebuah restoran yang diberi nama Empat Pilar Nusantara. Nah, aku nggak akan spoiler ya. Jadi kalian yang penasaran dengan bagaimana Leila Chudori menuliskan tentang sejarah para eksil politik yang mereka melarikan diri dari Indonesia karena diburu oleh pemerintahan pada saat itu, yaitu di masa Orde Baru, mereka lari ke Belanda, dan bagaimana akhirnya kalian bisa baca selengkapnya di novel Pulang ini. Di novel Pulang ini juga akan ada kisah, ada romansnya juga antara Alam, anak dari Surti yang merupakan mantan pacar dari Dimas Suryo, dengan anaknya Dimas Suryo sendiri yaitu Lintang. Lalu yang kedua, ini ada novel judulnya Namaku Alam. Ini menceritakan tentang segara alam yang tadi juga diceritakan di novel yang pertama Pulang. Namun di sini akan diceritakan tentang alam sejak dia kecil, dan alam itu dia memiliki kelebihan yang dinamakan photographic memory. Nah, aku sebelumnya belum pernah tahu apa itu photographic memory. Nah, namun dari novel ini aku baru tahu ternyata ada kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang dinamakan photographic memory, yaitu orang yang dapat mengingat segala sesuatu yang dia lihat, dia dengar, dia baca, dan itu dapat dia simpan dalam otaknya, dalam pikirannya. Nah, kalau Namaku Alam ini akan menceritakan semuanya ya, tentang segala alam dari dia kecil sampai dia menjadi seorang aktivis mahasiswa yang melakukan sebuah aksi ataupun pergerakan untuk melawan rezim Orde Baru. Lalu yang ketiga, ini novel yang sangat terkenal, yang cukup fenomenal dan banyak dibahas di review di media sosial, di TikTok terutama, novel yang judulnya Laut Bercerita. Dari awal aku baca novel ini sampai akhir, jadi pikiran dan hatiku tuh seperti dicabik-cabik ya. Ada rasa yang sangat perih yang aku rasakan ketika aku membaca novel ini, dan jujur aku sempat nangis ya ketika aku baca novel ini. Sedih bagaimana pengorbanan, bagaimana perjuangan dari Laut dan teman-temannya. Bahkan Laut ini dan juga beberapa temannya itu akhirnya hilang dan entah ya tidak ditemukan lagi. Di novel diceritakan itu dia dibuang di laut. Dan kalian akan banyak membaca dalam novel ini bagaimana keluarga Laut, bagaimana teman-temannya, bagaimana juga kekasihnya, ya Anjani, itu meluangkan kesedihannya, meluangkan keresahannya ketika Laut itu
menghilang dan akhirnya mereka mengikhlaskan bahwa laut tidak akan pernah kembali lagi. Nah, novel Laut Bercerita ini akan dibuatkan film panjangnya yang akan tayang di tahun 2026. Pemerannya dari Reza Rahardian, Dian Sastro, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka dengan sejarah, khususnya sejarah yang terjadi di masa atau di era tahun 1965 sampai dengan reformasi, teman-teman bisa baca ketiga novel karya dari Laila Khudori ini. Jangan sampai nggak baca.